Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke section yang pertama mengenai organisasi dan prosesnya. Di sini nanti kita akan belajar mengenai organisasi yang mungkin materinya yang di minggu lalu sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana hubungannya dengan prosesnya. Oke, mungkin kalau kita kembali ke sebuah organisasi seperti yang ada di slide ini, bisa dilihat ini merupakan dalam kotak yang besar, ini merupakan sistem korporat atau sistem di dalam perusahaan. Nah, di dalam sistem ini batasannya dalam kotak yang paling besar ini. Paling besar ini merupakan batasan dari sistem korporat, di mana kalau kita lihat dalam sistem korporat ini, dia punya beberapa sistem atau sistem yang lebih kecil di dalamnya itu, yaitu yang pertama ada sistem personalia, manajemen, finansial, dan sistem manufaktur. Dan di dalam sistem manufaktur ini ada sistem produksi, dan di dalamnya ada sistem manajemen produksi. Jadi kalau kita lihat ini merupakan bentuk utuh dari sebuah perusahaan nantinya. Dan di sini yang sedikit saya highlight itu adalah yang di dalam sistem manufaktur. Di mana di sistem manufaktur ini kita lihat di sini ada kotakan di dalamnya. Kemudian di luarnya itu ada pertama adalah bagian desain, kemudian bagian quality assurance atau kualitas, dan juga bagian pemasaran. Dan kita lihat di sini ada aliran material. Jadi kalau kita lihat material ini dia tuh di luar dari sistem produksi, tapi nanti dia akan menjadi apa? Input ke dalam sistem produksi itu dan keluarnya nanti akan menjadi apa? Sebuah produk nanti. Ya, akan diteruskan nanti di bagian pemasaran. Nah, kalau kita lihat di sini nantinya, saya mau mengulik sedikit mengenai sistem produksi. Jadi sistem produksi ini di dalamnya itu masih ada subsistem disebut sebagai sistem manajemen produksi yang sudah kalian pelajari di materi yang kuliah semester lalu. Kayak dulu belajar mengenai perencanaan dan perjalanan produksi kan, kemudian pengendaliannya gimana, termasuk nanti belajar mengenai sistem produksi nantinya yang sudah diambil di semester lalu. Nah, kalau kalian belajar mengenai perencanaan itu sama pengendalian produksi itu adalah melihat bagaimana jadwal produksi yang dipunyai itu sesuai dengan si kapasitas produksi yang dipunyai. Misal, kalau memang kita itu mempunyai jadwal kerjanya itu adalah 1 hari, di mana itu ada 3 shift di pabrik bergantian, dan setiap shift itu adalah 8 jam. Nah, kita lihat dari kerjanya itu kan dari Senin sampai Minggu ya, jadi full 30 hari itu semuanya masuk. Dan semua orang dijadwalin shiftnya masing-masing dari shift 1, pagi, siang, atau sore, sampai yang malam nantinya. Nah, dari 3 shift itu nanti, itu bisa menghasilkan berapa produk nantinya. Dan itu akan menjadi apa? Akan menjadi kapasitas produksi. Nanti ketika kita mendapatkan produk yang baru, desain yang baru. Nah, sesuaikan dengan ini. Bisa dipenuhi atau enggak nantinya. Nah, kalau bisa dipenuhi, maka bisa langsung masuk ke production system atau manufacturing production sini nantinya, di mana kita akan di sini itu akan mengolah apa? Material atau bahan baku menjadi produk yang sudah jadi. Di sini adalah lantai produksinya nanti. Dan di sini nanti kita cuma merencanakan saja. Kita ngitung jadwal produksi yang dengan menggunakan metode peramalan apa aja itulah yang banyak banget. Kemudian bagaimana kapasitas produksinya itu juga akan dihitung di sini. Nantinya itu yang ada di bagian sistem manajemen produksi. Nah, nantinya kalau kalian berhubungan dengan sistem produksi itu nggak hanya mengurus mengenai manajemen tapi juga mengurusi lantai produksinya. Bagaimana stasiun kerjanya itu berjalan. Termasuk mungkin kalian belajar materi mengenai assembling line atau line balancing, misalnya kayak gitu, ataupun mungkin materi-materi yang lain di sistem produksi saya nggak akan bahas karena itu udah di semester lalu. Silakan ada buka lagi bukunya. Dan nanti di sini itu mereka juga berhubungan dengan bagian quality assurance yang di sini itu apa? Punya fungsi di dalam sistem manufaktur, punya fungsi untuk mengendalikan di bagian lantai produksi. Mengecek apa? Mengecek apakah di setiap proses dalam manufacturing production ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bagian tersebut. Baru nanti kalau udah selesai, udah oke, keluar dari produk jadi yang nanti akan dipasarkan atau mungkin masuk ke gudang dulu nantinya. Nah, itu yang ada di dalam korporasi. Dan di mana nanti sistem manufaktur ini nantinya, mereka kalau pengen punya karyawan ataupun mungkin pengen karyawan seperti apa, mereka tuh akan mengontak sistem personalia nanti. Nah, ini kalian belajarnya nanti di OMPI sama psikologi industri di sini nanti.
Kemudian nanti untuk mengelola orang-orang di dalam situ, termasuk nanti bagaimana mereka bekerja, SOP-nya seperti apa, termasuk nanti mengontrol supervisornya atau manajernya, itu masuk ke sini nantinya. Sedangkan nanti untuk pendana atau modal itu masuk ke sistem finansial. Nah, saya nggak bahas semua ini karena Anda belajar di mata kuliah lain. Saya tidak mengurusi itu, cuman kita lihat ini merupakan bentuk utuh dari sebuah organisasi yang ada. Nah, sekarang kalau kita buka sistem manufaktur ini, kita buka semua ya, termasuk nanti divisinya. Nah, kalau kita lihat bentuknya seperti ini nanti. Nah, ini merupakan bentuk proses bisnis yang ada dalam sistem manufaktur. Di mana kita lihat di sini, mungkin saya pertama masuk ke bagian ini ya, kotak-kotak yang ada garis putus-putusnya ini. Di sini ada bagian sales atau penjualan, kemudian ada bagian purchase atau procurement, persediaan. Kemudian ada bagian stores atau gudang. Dan di sini ada bagian production planning atau bagian perencanaan produksi tadi itu. Nah, di sini kita lihat ada bagian subcontracting. Ini merupakan partner dari bagian production untuk memproses produk nantinya itu. Dan ini dia akan saling berhubungan dengan bagian production planning. Nah, ini merupakan bentuknya, dan di sini ada bagian finance juga di sini, keuangan. Nah, kalau kita lihat ini merupakan bentuk utuhnya. Nah, kalau kita jelaskan dulu di sini, mungkin saya jelaskan supaya sebagai pemahaman nantinya untuk bisa memahami organisasi. Jadi, ini kalau model yang di sini itu, ini bukan mass production ya, tapi dia adalah masuk, kalau flow-nya ini itu merupakan aliran dari jenis produksi yang customized atau yang by order, seperti itu. Nah, kalau kita di sini semuanya itu dimulai dari ini, customer. Nah, di sini kita lihat ada yang hijau ya, ada customer. Yang hijau ini customer, supplier, sama subkontraktor. Kalau kita lihat yang hijau ini merupakan aktor yang ada di luar sistem kita atau yang berada di luar sistem kita. Kemudian di sini ada panah-panah yang hitam. Kalau panah hitam itu merupakan panah aliran proses dalam organisasi. Sedangkan di sini ada panah merah kan ya. Ini ada panah merah, ini ada panah merah. Nah, kalau kita panah merah yang di sini tuh dijelaskannya sebagai proses yang berhubungan dengan aktor di luar organisasi seperti itu. Oke, kita lihat dulu di sini flow-nya itu dimulai dari customer. Jadi si customer ini nanti akan memesan produk nantinya itu. Nah, ketika dia pesan produk itu, dia akan berhubungan dengan bagian sales nantinya. Dan nanti bagian sales itu akan mencatat di bagian inquiry atau pencatatan. Pencatatan data apa? Data order. Nanti akan dimasukkan ke dalam worksheet atau kertas kerja, atau kertas yang mencatat dari pesanan pelanggan itu, baru nanti kita akan sesuaikan dengan kuota kita bisa menerima order itu berapa. Nah, di sini ketika memperhitungkan kuota ini atau quotation ini, nanti kita akan melihat data dari QT accept atau quotation trace-nya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kita punya lowongan order atau ordernya itu bisa kita kerjakan, maka ini akan masuk menjadi sales order atau pesanan produk nantinya. Kalau dia nanti tidak, maka dia akan masuk ke quotation, ditolak nanti. Nah, kalau ini kita pastikan dulu di sini, kemudian nanti kalau yes, jadi sales order, dan nanti sales order ini akan masuk ke mana? Akan masuk ke bagian production planning. Dan nanti di sini itu akan dijadwalkan atau direncanakan bagaimana produksinya yang terjadi nanti. Di mana di planning ini nanti yang pertama itu kita planningnya itu gimana? Apakah ini ada dua jalur ya, ada yang ke bawah sama yang ke sana. Nah, kalau yang ke bawah ini berarti kita produksi di dalam pabrik sendiri. Kalau yang ke kanan ini, yang ke arah tanda ini, in-house ini merupakan kalau memang ada produk yang tidak bisa kita kerjakan, terus kita kasihkan ke subkontraktor nantinya. Nah, kalau nanti misal di sini itu, nanti di planning ini akan kita bagi. Di sini kalau planning yang ke bawah ini merupakan planning untuk material atau bahan baku. Sedangkan planning yang di sini, kiri ini merupakan planning untuk nantinya itu pekerjaannya, ataupun planning mengenai jobnya seperti apa. Nah, di sini kalau kita ke bawah dulu ya, kita ke BOM dulu aja. Nah, seperti kalian tahu, BOM itu apa? Bill of Material.
Dan di BOM ini nanti kalian itu nanti akan merencanakan apa saja kebutuhan bahan baku dari produk yang mau kita buat nantinya. Tadi kan turun BOM-nya itu. Nah, setelah BOM-nya turun nanti kita akan pesen materialnya itu atau bahan bakunya itu setelah kita sudah spesifikasikan mau beli apa aja. Nanti ini kita serahkan kemana? Kita akan serahkan ke bagian gudang. Ini ke sini nanti. Akan masuk kemana? RM tuh raw material. Jadi raw material stores atau gudang bahan baku. Nanti gudang bahan baku ini akan ngecek dulu. Kalau misalnya apa namanya dia punya bahan bakunya, maka ini akan masuk ke sini nanti. Akan masuk ke material yang sudah disiapkan. Nah, nanti kalau material sudah disiapkan ini nanti masuk lagi ke bagian produksi di sini atau ke pabriknya. Tapi kalau misalnya di sini di dalam gudang bahan baku ini kalau memang bahan bakunya habis, maka akan masuk ke purchase indent atau masuk ke dalam daftar yang harus dibeli nantinya. Dan ini nanti akan berhubungan ke bagian persediaan atau purchase nantinya. Sehingga nanti mereka kalau tahu yang habis apa, mereka akan purchase order atau mengorder mana yang mau dibeli. Kemudian kita akan buat schedule atau pengirimannya kapan. Setelah kita sesuaikan dua proses ini nanti ini akan kita kasihkan kepada siapa? Supplier. Jadi kita akan pesan berapa banyak bahan baku dan jenisnya apa aja, termasuk nanti dischedulekan mau dikirim kapan nanti. Nah, kalau sudah dipenuhi supplier nanti dia akan kirim ke sini. JRN. JRN itu apa? Dia merupakan tempat penerimaan dari bahan baku supplier dulu. Jadi dicek dulu di sini. Nah, kalau dicek, kemudian nanti diinspeksi, kalau sudah oke bahannya sesuai dengan purchase order yang di sini, dia akan masuk ke dalam gudang bahan baku. Nanti masuk ke sini lagi, material ini, kemudian masuk ke sini, masuk ke production lagi. Nah, setelah itu nanti sudah oke bahan bakunya, sekarang kita akan mengurus ke perencanaan kerja. Nah, di sini ada pertanyaan, kita mau mengerjakannya in-house atau tidak? Nah, kalau kita mau in-house berarti turun, yes, sini. Yes, berarti kita kerjakan sendiri masuk ke gudang, masuk ke production kita. Nanti itu kan berubah menjadi work order. Nah, dari work order atau daftar kerjaan nantinya itu. Nah, di sini nanti di work order ini nanti kita butuh alat-alat apa aja atau mesin apa aja nanti. Nah, kalau kita butuh mesin apa aja, nanti ini akan masuk ke bawah yaitu material requisition. Ini merupakan bukan raw material, tapi material yang dibutuhkan untuk menambah membantu pekerjaan di dalam pabrik nantinya. Nah, itu sama. Nanti ini akan masuk juga ke raw material stores nanti. Dan nanti kalau ada, dia masuk ke sini, masuk ke production lagi. Tapi kalau nggak ada, masuk ke atas lagi ya, ke purchase. Nah, kalau sudah ada, dia masuk ke produksi. Kemudian nanti di sini kita akan juga melihat alokasi sumber daya atau kita lihat kapasitas produksi kita. Dari sisi sumber daya manusianya, jadwal atau waktu kita, sama juga nanti apakah kita punya job yang kosong atau job kita sebelumnya sudah ada order juga tapi kita sedang ngerjain. Nah, kita lihat resource allocation-nya nanti. Nah, ketika nanti di sini lowong kita bisa ngerjain, maka terjadilah nanti proses produksi. Yang nanti terjadi di stasiun kerja ya nanti. Nah, nanti kalau sudah dikerjakan, sudah selesai sampai bagian finishing dari bagian awal, hasil kerja awal sampai finishing di sini, kemudian nanti akan masuk ke stock transfer nanti. Ini merupakan bahan sudah jadi produknya nanti. Kalau sudah jadi nanti ini akan masuk ke sini nanti. Masuk ke gudang lagi tapi gudang yang finished goods atau gudang bahan jadi nanti. Nah, akan disimpan di sini nanti. Kemudian nanti ini akan diteruskan ke mana? Akan diteruskan ke bagian packing list, kemudian akan masuk ke delivery di bagian sales, dan nanti ini akan diberikan kepada si customer. Selesai, bahannya jadi. Ini kalau kita misalnya mau ngerjain in-house-nya tuh yes ya. Tapi kalau kita ternyata nggak mampu mengerjakan in-house, karena misalnya mungkin di sini resource allocation-nya itu penuh. Kita masih ngerjain order yang lalu belum selesai, sehingga nggak mungkin kita kerjain. Nah, kalau nggak bisa kerjain, kita kan nggak bisa nolak order misalnya aja. Karena kita masih pengen mendapatkan pendapatan. Nah, sehingga ada pilihan yaitu kita kasihkan yaitu ke jalur no. Kita nggak ngerjain ke in-house tapi di luar. Itu lewat siapa? Subkontraktor. Dan di subkontraktor ini nanti dia akan mendapatkan job ordernya apa aja. List pekerjaannya apa aja. Kemudian nanti di sini mereka akan sesuaikan
alokasi job ordernya itu sesuai atau enggak. Lalu masuk nanti delivery note, ini merupakan bukti datanya aja. Lalu nanti subkontraktor akan mengerjakan pekerjaan itu, kalau udah selesai nanti masuk ke sini lagi. Jiren lagi, dicek dulu inspeksi. Atau di sini good receive note. Jadi ini merupakan bagian yang menerima penerimaan barang di gudang. Nantinya itu kalau sudah oke, berarti masuk ke sini nanti. Kemudian nanti akan, mungkin kan kalau kita melihat namanya subcontracting ini kan, mungkin nggak semua pabrik itu mereka itu mensubkontrakkan semua proses, tapi mereka sebagian aja. Contohnya mungkin kalau Anda mengenal otomotif itu kan mereka itu mungkin mensubkontrakkan beberapa proses, diantaranya itu adalah pembuatan casing. Casing itu mungkin di luar dari pabrik mobilnya, ataupun mungkin ban atau barang-barang lain. Nah, itu merupakan pekerjaan subkontraktor nantinya. Tapi itu merupakan elemen pekerjaan juga yang nantinya digunakan untuk menyusun yang namanya produk dari si perusahaan itu nantinya itu. Nah, itu contohnya aja. Kemudian nanti kalau sudah masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke lagi ke sini, masuk ke sini lagi, nah masuk ke production akan disusun jadi masuk ke gudang bahan jadi. Nah, kalau udah selesai semuanya nanti kan di sini kita lihat dari good receive notes ini atau penerimaan barang ini di bagian gudang ini. Di sini kan ada dari supplier sama nanti dari subkontraktor. Nah, kita lihat di sini, nanti mereka akan memberikan di bagian GRN ini, mereka supplier maupun subkontraktor akan memberikan kayak mungkin sebuah bukan sebuah laporan, sebuah notes, atau mungkin kalau struk pembayarannya itu gimana. Nah, nanti kalau struknya ini sudah masuk ke sini, nanti kita akan teruskan untuk ini ke bagian sini untuk membayar bill atau struknya tadi itu. Nah, ketika ini mau bayar bill, maka dia akan berhubungan dengan bagian finance. Nanti bagian finance akan menggaji atau memberikan uang kepada supplier sama subkontraktor. Ini proses yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nanti kalau sudah, ini merupakan proses yang ada, sehingga nanti kalau kita lihat, ini sebuah organisasi ya. Jadi di sini ada bagian sales, purchase, stores, production planning, subcontracting. Jadi ini merupakan satu bagian yang menjadi kesatuan untuk bekerja atau membuat produk nanti atau membuat proses nantinya dari mengubah input jadi output. Nah, di sini kita lihat tiap bagian ini, sales, purchase, stores, atau production planning, ini merupakan subsistem dari sistem di manufaktur yang tadi di saat sebelumnya kita bahas. Oke, sampai sini dulu ya.